Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Flahul Mufliha DIM 211102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit menular, yaitu penyakit Ebola. Apa sih penyakit Ebola itu? Yuk kita simak videonya. Apa itu Ebola? Penyakit virus Ebola atau PVE adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola yang termasuk dalam famili filovirus. Penyakit ini dikenal dengan Ebola virus disease atau EVD atau Ebola hemorrhagic fever. Terdapat 6 macam genus virus Ebola penyebab penyakit ini, yaitu Zaire Ebola virus, Bundibugyo Ebola virus, Reston Ebola virus, Sudan Ebola virus, Typhorus Ebola virus yang dulu dikenal dengan Ivory Coast Ebola virus, dan Bombali Ebola virus. Namun hingga saat ini baru dilaporkan 4 genus virus yang mengakibatkan PVE pada manusia, yakni Zaire Ebola virus, Sudan Ebola virus, Typhorus Ebola virus, dan Bundibugyo Ebola virus. Untuk tren epidemiologinya, virus Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di 2 tempat secara bersamaan, yakni di Yambuku, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Sungai Ebola, Republik Demokratik Kongo, dan Zara, Sudan Selatan. Wabah di bagian Afrika Barat atau kasus pertama kali pada Maret 2014 adalah yang terbesar dan paling kompleks sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Situasi di Indonesia. Sampai saat ini belum pernah dilaporkan kasus konfirmasi terkait penyakit virus Ebola di Indonesia. Sedangkan situasi global sejak tahun 2014 hingga saat ini telah dilaporkan sebanyak 32.485 kasus PVE dengan 13.812 kematian atau 42,52%. 5 negara dengan pelaporan tertinggi kasus PVE adalah Sierra Leone dengan 14.124 kasus, Liberia dengan 10.678 kasus, Guinea sebanyak 3.837 kasus, Republik Demokratik Kongo sebanyak 3.758 kasus, dan Uganda sebanyak 52 kasus. Gejala, tanda, dan masa inkubasi. Gejala penyakit virus Ebola ini didahului oleh demam yang tiba-tiba, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, lemah, diare, muntah, sakit perut, kurang nafsu makan, dan perdarahan yang tidak biasa. Dalam beberapa kasus, pendarahan dalam dan luar dapat terjadi 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Semua penderita yang terinfeksi PVE menderita kesulitan pembekuan darah, perdarahan dari selaput mulut, hidung, dan tenggorokan, serta dari bekas lubang suntikan terjadi pada 40-50% kasus. Hal ini menyebabkan muntah darah, batuk darah, dan berak darah. Masa inkubasi penyakit ini antara 2-21 hari. Penyakit dan keparahan. Badan Kesehatan Dunia WHO pernah menyatakan PVE sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia akibat timbulnya wabah PVE di Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni 2019, namun telah dideklarasikan berakhir pada 26 Juni 2020. WHO menilai risiko penyebaran PVE di Uganda saat ini tergolong tinggi pada tingkat nasional dan tergolong rendah pada tingkat regional dan global. Selanjutnya adalah pencegahan. Secara umum, pencegahan dan pengendalian infeksi pada penyakit virus Ebola adalah kewaspadaan standar dan kewaspadaan kontak. Pada tindakan tertentu yang menghasilkan butir-butir aerosol, inhalasi atau nebulizer, dan tindakan invasif lainnya seperti melakukan intubasi, sectioning, swab tenggorokan, dan hidung perlu dilakukan penambahan kewaspadaan airborne. Untuk pengobatan, selama beberapa tahun sejak Ebola ditemukan, satu-satunya cara untuk menangani penyakit ini adalah dengan mengendalikan gejalanya, sampai daya tahan tubuh penderita berhasil melawan virus. Namun, saat ini telah ditemukan obat dan vaksin untuk mengatasi pencegahan virus Ebola. Pada tahun 2020, obat yang dapat digunakan untuk mengobati Ebola yakni Inmazeb dan Ebanga telah diresmikan. Kedua obat tersebut menggunakan antibodi monoklonal dalam mengobati infeksi. Antibodi monoklonal sendiri adalah protein buatan yang dirancang khusus untuk menargetkan penyebab infeksi secara spesifik. Selain itu, ada beberapa pengobatan pendukung yang dapat dilakukan, yaitu infus cairan untuk mencegah dehidrasi, obat darah tinggi untuk menurunkan tekanan darah, oksigen tambahan untuk menjaga aliran oksigen ke seluruh tubuh, pemberian antibiotik jika ditemukan infeksi lainnya yang berkembang di tubuh pasien, serta transfusi darah jika muncul kurang darah atau anemia. Selanjutnya ada faktor resiko.
Yang pertama, tidak diberikan vaksin saat bepergian ke daerah endemis. Yang kedua, riwayat perjalanan dari daerah atau negara terjangkit. Dan yang terakhir, tidak menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi saat penanganan kasus penyakit virus Ebola bagi tenaga kesehatan. Peran pemerintah. Kebijakan yang diambil sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapinya adalah melalui pencegahan dan pengendalian mandiri perseorangan dengan meningkatkan kesadaran dan faktor resiko infeksi Ebola yang dapat dilakukan individu atau PHBS termasuk vaksinasi. Ini adalah cara efektif untuk mengurangi penularan pada manusia. Antisipasi dengan melakukan komunikasi resiko dengan tujuan meminimalkan kecemasan masyarakat akan penyakit Ebola melalui kanal komunitas dan melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah. Menyiagakan tim gerak cepat atau TGC di pintu-pintu masuk negara Indonesia serta tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Tim TGC ini terdiri dari petugas surveillance, klinisi, ahli analisis laboratorium, sanitarian, petugas pengendali infeksi dan petugas dari unit terkait lainnya. Peningkatan upaya, sistem kewaspadaan dini dan respon di semua wilayah Indonesia. Kewaspadaan yang dimaksud adalah terhadap semua orang yang memiliki riwayat perjalanan dari negara atau daerah terjangkit dan atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif Ebola. Upaya ini telah ada dan diimplementasikan di Indonesia sesuai International Health Regulation tahun 2005. Mengingat penyakit Ebola sangat menular melalui cairan tubuh penderita, maka perlu rujukan khusus penyakit Ebola seperti rumah sakit dan laboratorium khusus terpisah, serta laboratorium rujukan pemeriksaan virus Ebola dengan level BSL-3. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyakit Ebola dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat penyakit Ebola sangat menular melalui cairan tubuh penderita, maka perlu rujukan khusus penyakit Ebola seperti rumah sakit dan laboratorium khusus terpisah, serta laboratorium rujukan pemeriksaan virus Ebola dengan level BSL-3.